Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nurika Febrianti, NIM E 2019-1082. Di sini saya akan menanggapi video tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah definisi ilmu ekonomi. Ekonomi yang berkembang di dunia ada dua aliran, yaitu kapitalis dan sosialis. Kemudian ada juga campuran dari keduanya. Ilmu ekonomi sendiri adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang membedakan ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi Islam adalah pada ilmu ekonomi Islam, yaitu mencapai falah dan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, sumber. Dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua adalah kompetisi. Dalam ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, kompetisi bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan dalam ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme dan tidak ada persaingan karena diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah pengakuan kepemilikan. Dalam ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan bersifat nisbi atau semua milik Allah. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Dan dalam ekonomi sosialis, tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi adalah milik umum. Yang keempat adalah kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima adalah mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dan dalam ekonomi sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Yang ketiga adalah sumber hukum ekonomi Islam, yaitu ada 4. Seperti yang dijelaskan di awal, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Setiap kegiatan ekonomi Islam seperti jual beli, transaksi, kebutuhan makan, dan yang lain harus bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua adalah as-siddiq dan amanah. Artinya kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah mengakui hak individu dan umum. Yang keempat adalah al-adalah atau keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah adil ketika menjual, adil ketika membeli, dan sebagainya. Yang kelima adalah at-tawazun atau keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan jasmani dan rohani, kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang keenam adalah at-ta'awun atau tolong-menolong. Sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim harus tolong-menolong. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib itu adalah maisir, woror, dan riba. Dalam kegiatan ekonomi Islam, kita harus menjauhi yang namanya maisir atau judi, woror, tipu menipu, dan riba atau tambahan. Yang selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ada 8, yaitu yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak.
Yang kedua adalah harta kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Yang ketiga adalah larangan maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima adalah keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam adalah bimbingan konsumsi, seperti harus halal, harus baik, begitu. Yang ketujuh adalah petunjuk investasi. Dan yang terakhir adalah zakat. Jadi, dalam ekonomi Islam, kita harus mengikuti semua perintah Allah, mengikuti sumber-sumber yang ada seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dan kita harus menjauhi larangannya seperti maisir, gharar, dan riba. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.